Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Juga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita mampu senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar salawat tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Malam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini, di forum ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak kurang satu apapun, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya, kepada seluruh wali murid yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang amalan hati, yaitu husnudzan billah, yaitu berbaik sangka. Dan berbaik sangka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah husnudzan bin nas, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. Sebelumnya, kita ingin menyampaikan bahwasannya keseluruhan amalan hamba Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan a'malul qulub, yaitu amalan-amalan hati. Ada yang disebut dengan amalul lisan, yaitu amalan lisan, dan juga ada yang disebut dengan a'malul jawarih, yaitu amalan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh. Dan daripada ketiga anggota tubuh ini, amalan yang paling utama dan yang paling afdal adalah a'malul qulub, yaitu amalan yang dikerjakan atau amalan ya yang ada di dalam hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Terbukti amalan apapun, sebesar apapun, akan tetapi ketika tidak memiliki hati yang ikhlas, maka amalan itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu bahkan akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih." Yaitu sesungguhnya manusia ataupun golongan yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hisab, akan Allah Subhanahu wa taala ya sidang untuk pertama kali di hari kiamat, yaitu orang-orang yang memiliki amalan-amalan besar, amalan-amalan yang mulia, akan tetapi amalan tersebut tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
aja ada orang yang berjihad di medan perang, yang mana jihad tersebut dia lakukan, ia lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga ada orang yang ta'allamal ilma, mempelajari ilmu agama, wa qara'al Qur'an, membaca Al-Qur'an, akan tetapi tujuannya mempelajari ilmu, tujuannya membaca Al-Qur'an bukan lillah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya agar disebut sebagai seorang yang alim, agar disebut sebagai seorang yang qari. Adapun golongan yang ketiga adalah rajulun wasa'ahu Allahu fi malihi, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang sangat banyak. Ya, ketika nikmatnya itu didatangkan, kemudian ditanya, "Untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia?" Maka pemuda tadi mengatakan, "Tidak ada satu jalan pun ya Allah yang kau ridhai untuk aku berikan nafkah di jalan tersebut kecuali aku berikan hartaku untuk jalan itu." Maka Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Kadzabta." Kau adalah orang yang berdusta. Akan tetapi kamu lakukan amalanmu tersebut agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan. Faqad qil. Maka sebutan itu telah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Maka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka orang-orang tadi yang pertama kali diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya ini mengabarkan kepada kita bahwasanya sangat penting sekali untuk seseorang memperhatikan amalan hatinya. Dan termasuk di antara amalan hati yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzan, adalah berbaik sangka. Yang pertama, kita akan membahas tentang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan membahas tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagian di antara kaum muslimin, sebagian di antara manusia sekarang ini sulit sekali bagi mereka untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian, memberikan musibah kepada mereka, maka mereka akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Jalla wa ala. Karena memang sifat manusia ini termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat yang ke-11, sifat manusia ini adalah tergesa-gesa. Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula." Kebanyakan di antara manusia itu ketika berdoa, maka mereka meminta keburukan. Sebagaimana mereka berdoa untuk meminta kebaikan. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, "Wa kana al-insanu ajula." Dan di antara sifat manusia adalah tergesa-gesa. Kenapa mereka tidak mau berhusnudzan kepada Allah? Sehingga mereka meminta keburukan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai ganti daripada meminta kebaikan, karena manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Banyak seseorang tidak mampu berhusnudzan kepada Allah karena berangkat daripada ketergesa-gesaan yang ada di dalam dirinya. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-37, Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan ya memang serba tergesa-gesa. Memiliki sifat dominan. Apa sifat mereka? Yaitu tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Aku akan tampakkan, tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, fala tasta'jilun, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Maka ketika kita dapat menyingkirkan daripada diri kita sifat tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu yang mungkin kita tidak mengetahui hikmah di balik sesuatu tersebut, hikmah di balik peristiwa tersebut, maka insya Allah kita akan mudah untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang ketika seorang mencoba untuk menyelami ayat tersebut, mencoba untuk mempelajari ayat tersebut, merenungkan dengan seksama pada ayat tersebut, maka dia akan menjadi orang yang mudah untuk berhusnudzan kepada Allah. Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-216. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah itu adalah Maha tahu. Sedangkan kalian, kata Allah, tidak mengetahui. Maka apapun peristiwa yang terjadi kepada kita, apapun kondisi yang kita hadapi, ya, baik itu perkara musibah, kesempitan ekonomi, hati yang gundah gulana, maka kita kembalikan pada ayat tersebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang hamba, itu salah satu di antara dua perkara. Yang pertama,
sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang manusia yang mana dia merupakan orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, timpakan cobaan, timpakan ujian kepada orang tersebut, ya, sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan yang dilakukan seorang hamba, balasan yang paling layak untuk kebaikan tersebut adalah kebaikan lagi? Ketika seorang berbuat kebaikan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Adapun ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala persempit hidupnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya sempit, jadikan hatinya gundah gulana, maka ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada seorang hamba adalah mimbabil ihsan. Jikalau seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka itu adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia bagi seorang hamba sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan tersebut di akhirat. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita, kalau kita tidak tergesa-gesa, kemudian kita sandarkan semuanya kepada ilmu Allah, maka insya Allah kita tidak akan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah untuk berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Ada satu kisah. Subhanallah, ini kisah terjadi. Kisah nyata. Ya, bukan kisah khayalan. Bahwasannya, di satu negeri, di antara negeri-negeri kaum muslimin, ya, di satu masjid, sebelum sholat subuh, ada seorang yang memasuki masjid tersebut. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah di masjid tersebut. Ya, setelah sholat sunnah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Jalla wa ala dengan permohonan, dengan doa yang sangat panjang. Di antara perkataan yang dikatakan orang tersebut, dia mengatakan, Ya Rabb, kullu abwabin qad ughliqat wa suddat wa uqfilat. Ya Allah, semua pintu sudah tertutup. Semua yang dapat aku mintai pertolongan tidak mau memberikan pertolongan kepadaku, ya Allah. Kullu abwabin qad ughliqat. Ya, wa laisa amami illa babak. Tapi tidak terkait dengan pintumu, ya Allah, aku yakin bahwasanya pintumu akan selalu terbuka untuk diriku. Maka dia mengatakan, ya Allah, istriku ya sedang sakit, ya Allah. Ternyata istrinya itu sedang sakit dan harus dioperasi jam 9 pagi nanti. Sebelum dioperasi dia harus menyediakan sejumlah uang yang mana dia tidak mengetahui dari mana dia akan mendapatkan uang tersebut. Dia berdoa. Subhanallah, ketika dia berdoa, masuklah imam ke masjid tersebut. Kemudian ketika imam akan melaksanakan sholat sunnah, imam tersebut mendengar rintihan orang yang berdoa tadi. Orang yang meminta kepada Allah, meminta bantuan Allah. Maka tersentuh hatinya. Maka imam tadi mendatangi orang tersebut, kemudian imam bertanya, ada permasalahan apa? Maka kemudian diceritakan permasalahannya. Ya, aku memiliki istri yang mana istriku itu mengalami sakit keras. Dan dokter mengatakan pagi ini juga jam 9 harus dioperasi. Yang menjadikan aku gundah gulana saat ini, yang menjadikan aku bingung saat ini, bahwasanya aku tidak memiliki biaya untuk melaksanakan operasi tersebut. Kata dokter sebelum operasi tersebut dilakukan, aku harus memiliki uang sejumlah 15.400 junaih. Ini mata uang Mesir. 15.400 junaih. Maka imam mengatakan, ya aku tidak mampu membantumu, ya tapi aku cuma dapat memberikan nasihat, teruslah engkau berdoa. Teruslah ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, merintih di hadapan Allah. Teruslah mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinidz dzan bi rabbik. Itu yang diucapkan oleh imam. Wa ahsinidz dzan bi rabbik, dan perbaikilah prasangkamu kepada Rabbmu. Dan teruslah engkau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ini. Bukan. Maka kemudian setelah itu ya dikumandangkan azan, ya setelah mereka sholat sunnah kemudian dikumandang iqamah. Setelah sholat ya imam memimpin sholat subuh. Setelah sholat tersebut dilaksanakan, maka kemudian manusia ada yang keluar dari masjid, ada yang kemudian duduk untuk berzikir, ya. Adapun orang tadi duduk di ujung, ya, di salah satu di antara tiang-tiang masjid.
Subhanallah, ketika imam berzikir, tiba-tiba datang satu orang kepada imam tersebut. Ya, kemudian setelah mengucapkan salam kepada imam itu, orang tersebut mengatakan, "Ya imam, aku memiliki hajah." "Apa hajatmu?" kata imam. Bahwasannya aku ya setelah menghitung-hitung zakat yang harus aku keluarkan pada tahun ini, maka terkumpullah uang ini. Dan aku minta kepada dirimu untuk apa? Untuk agar kiranya kamu dapat membantuku membagikan uang ini kepada yang membutuhkannya. Maka imam bertanya, berapa uang yang terkumpul ini? Berapa jumlah uang di dalam plastik ini, di dalam tas plastik ini? Maka orang tadi mengatakan jumlahnya adalah 15.400 junai. Subhanallah, 15.400 junai. Maka ketika mendengar bilangan ataupun jumlah yang disebutkan orang tadi, maka imam tadi mengatakan, "Ya Rabb, subhana ma akramak, subhanaka ma akramak, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, betapa suci engkau ya Allah, betapa mulia dirimu ya Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ah." Lantas siapa yang mengijabah doa orang-orang yang terjepit ketika mereka berdoa kepada Allah kecuali Allah Azza wa Jal. Maka orang yang memberikan zakat ini merasa kebingungan. Kenapa? Sampai kamu seperti itunya ketika mendengar nominal, ketika mendengar jumlah yang aku ya akan zakatkan pada tahun ini. Maka kemudian imam tadi mengatakan, ya, aku tidak akan bercerita kepadamu, tapi yang akan bercerita kepadamu adalah orang tersebut. Kemudian dipanggil orang itu. Dipanggil ketika dia sudah duduk di hadapan mereka berdua, maka imam mengatakan, "Aku minta agar engkau menceritakan permasalahanmu sekarang ini juga. Permasalahanmu yang kamu ceritakan kepadaku sebelum sholat subuh tadi." Maka orang itu sempat merasa malu, tapi imam terus mendesak dia untuk menceritakan permasalahannya. Maka orang tadi mengatakan, "Istriku sakit dengan sakit yang parah. Pagi ini juga jam 9 pagi akan dilaksanakan operasi, tapi operasi tersebut tidak dapat dilakukan sebelum aku memiliki biaya untuk melaksanakan operasi itu." Maka imam mengatakan, "Coba katakan kepada pemuda ini, kepada orang ini, berapa jumlah biaya yang kamu butuhkan untuk melaksanakan operasi istrimu?" Maka dia mengatakan, 15.400 junai. Subhanallah. Ya, betapa cepat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seseorang ketika dia memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat perkataan imam, "Wa ahsinil dzan bi rabbik." Terus kamu jaga prasangka baikmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan harapanmu ketika engkau menggantungkan perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi permasalahan, ingatlah kita memiliki modal yang sangat besar. Apa modal tersebut? Yaitu husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah akramal akramin, adalah zat yang maha mengasihi, zat yang maha menyayangi, arhamar rahimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, berada di dalam lautan, berada di tengah kegelapan malam. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakashafna ma bihi min dhur." Kami selamatkan Yunus daripada kesulitan, daripada kesusahan yang dia hadapi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan yang demikian itu juga kami akan perlakukan kepada hamba-hamba kami yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membanding-bandingkan siapapun di antara kita yang tetap berbaik sangka kepada Allah, menggantungkan permasalahan kita kepada Allah Jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Maka Allah Jalla wa ala akan menyudahi permasalahan kita. Allah akan membantu kesulitan kita. Ketika kita yakin bahwasanya wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Kenapa Allah ya libatkan aku dalam permasalahan ini? Kenapa Allah timpakan permasalahan ini kepada diriku? Allahu ya'lam. Allah yang Maha tahu. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan engkau tidak mengetahui. Dan ketika kita meyakini, menyadari bahwasanya Allahu Jalla wa ala amat sangat menyayangi hambanya. Wa kana bil mu'minin rahima. Allah itu di antara sifatnya sangat rahim, sangat menyayangi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala. Maka ketika itu kita tidak akan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah Jalla wa ala. Yang mana kita ketahui bahwasanya Allah itu lebih cinta kepada kita
melebihi kasih sayang siapapun di atas muka bumi ini. Yang mana kita tahu, kasih sayang terbesar di atas permukaan bumi ini adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika itu duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, ya, ada seorang perempuan tawanan perang yang dia berjalan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berusaha untuk mencari anak yang dia miliki, seorang bayi laki-laki yang terpisah daripada dirinya. Dia mencari dengan kekhawatiran yang tinggi. Dia mencari dengan perasaan khawatir. Maka ketika anak tersebut ditemukan oleh wanita ini, ya, fa'akhadathu, maka segera dia mengambil anak tersebut, wa alsaqathu bi batniha, segera dia tempelkan ke perutnya ibu tadi. Wa arda'athu, maka ibu tersebut segera menyusui anak tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat pemandangan seperti itu, melihat kejadian seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Aturawna hadhihi tarihah waladaha finnar. Wahai para sahabatku, saya mau bertanya kepada kalian, kira-kira apakah wanita ini kiranya tega melemparkan anaknya ke dalam api? Sanggup gak dia melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah, wanita itu tidak akan pernah melemparkan anaknya ke dalam api ya Rasulullah. Wahia taqdiru ala alla tatrah. Sedangkan wanita tersebut sanggup untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api. Tidak ada satupun yang meminta orang itu untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Ataupun memaksa wanita tadi untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Tidak mungkin ya Rasulullah. Wanita itu begitu mencintai anaknya. Bagaimana kita lihat tadi, wanita tersebut berjalan mencari anaknya. Ketika didapatkan anaknya, kemudian segera didekatkan dengan perutnya, segera disusui anak tersebut. Tidak mungkin ya Rasulullah. Itu jawaban para sahabat. Namun inti yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, poin yang diinginkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pada perkara tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih mencintai kepada para hambanya ketimbang wanita tersebut mencintai anaknya. Subhanallah. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa Allah Azza wa Jalla mengharapkan kebaikan bagi kita. Termasuk diantaranya yang dihadirkan di tempat ini, Masya Allah. Dari sekian wali murid yang hadir sekarang ini 35. Maka berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Di antara sekian wali murid yang ada, yang kumpul di sini sekarang 35, ya mungkin ana harus berhusnudzan. Mungkin ada di antara wali murid yang ngumpul, satu aja Zoom-nya ada 6, ada 7 wali murid. Kita berhusnudzan kepada Allah. Tapi yang hadir di sini berhusnudzanlah kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita semua. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah pasti akan memahamkan dia akan perkara agamanya. Ini salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faham akan perkara agama kita. Maka kita dituntut untuk berbuat, untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Namun, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa keadaan yang memang kita dituntut untuk lebih memperbanyak husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengatakan ada beberapa keadaan yang mana manusia itu untuk dituntut lebih berhusnudzan kepada Allah Jalla wa ala. Kapan itu? Yang pertama yaitu indas syada'idi wal karab. Ketika mengalami situasi yang sulit. Ketika mengalami situasi yang apa? Yang menghimpit, kesulitan, tidak ada yang dapat kita mintai bantuan kecuali Allah, maka itu hendaknya kita memperkuat husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita mengadukan perkara kita kepada manusia, bisa jadi akan dibantu oleh manusia tersebut, tapi berapa banyak manusia yang menutup pintunya daripada permintaan kita. Banyak di antara kita yang mengadukan kesulitannya kepada teman, kepada saudara, kepada famili. Subhanallah, dia tidak mendapatkan solusi. Dia tidak mendapatkan bantuan daripada permasalahannya. Namun ketika dia meyakini tidak ada yang dapat membantunya kecuali Allah,
kemudian dia bentangkan sejadahnya, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala, maka itu kesempatan besar untuk mendapatkan bantuan Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam perkataannya mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan. Kalau ada hajat apa-apa, jangan mudah menceritakan kepada anak Adam. Jangan mudah menceritakan kepada sesama manusia. Banyak di antara manusia, ketika dalam kondisi terhimpit, ketika dalam kesulitan, maka yang ada di benaknya adalah si fulan. Kalau masalah ini, maka benaknya adalah si fulan. Kalau masalah ini, maka yang dapat menyelesaikan adalah si fulan. Banyak yang seperti itu. Lantas kemana Allah Jalla wa'ala? Kemana Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau masalahnya ini, maka dia ingat, oh si fulan adalah orang yang memiliki pangkat, memiliki kedudukan, ada koneksi, dia akan bisa membantuku. Kadang yang terbesit di benak kita seperti itu. Butuh A, taunya fulan. Butuh B, kita lari kepada si Alan. Kemana Allah Jalla wa'ala? Imam Syafi'i mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan sekali-kali kalian meminta hajat kepada anak Adam. Maksudnya apa? Jangan suka menceritakan permasalahan kepada anak Adam. Jangan. Jangan sedikit-sedikit minta bantuan kepada manusia. Sehingga kalian melupakan Allah Jalla wa'ala. Imam Syafi'i mengatakan, wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah bantuan kepada zat, kata Imam Syafi'i, yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Mintalah bantuan daripada permasalahan kalian kepada Allah Jalla wa'ala, yang pintunya tidak akan pernah tertutup. Pintu Allah itu terbuka 24 jam bagi kita. Adapun pintu manusia, subhanallah. Kalau kita kesulitan minta kepada manusia, bisa jadi mereka akan tutup pintunya daripada kita. Mungkin pertama kali kita akan dibantu, kedua kali mulai jawab WhatsApp-nya udah telat-telat. Ketiga kali mulai nggak di-read. Keempat kali di-read nggak dibalas. Itu manusia. Wajar. Nggak perlu kita kemudian berharap banyak kepada manusia. Sehingga kita tidak berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak orang yang berharap banyak kepada manusia, sampai kemudian dia melupakan Allah. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah hajatmu kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Yaitu Allah Jalla wa'ala. Bani Adam, ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah di antara sifatnya, Allah itu akan marah, Allah itu akan murka ketika kalian tidak minta perkara kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika ada kesulitan, kok kita nggak minta sama Allah, Allah akan murka kepada kita. Allah akan marah kepada kita. Akan tetapi anak Adam di antara sifat mereka apa? Yaghdabu hina yus'alu. Mereka akan marah, akan murka ketika banyak diminta. Makanya kenapa kok kita ya mudah untuk menceritakan perkara kita kepada anak Adam, yang mana sifat mereka kita tahu dah. Sifat sesama manusia kita tahu. Maka kita harus mudah untuk menceritakan permasalahan kita kepada Allah. Gampang curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sulit curhatnya kepada Allah. Kalau sama bestinya dia, apa itu besti? Karabatnya dia, temannya dia, akrabnya dia, mudah dia untuk menceritakan permasalahannya. Tapi kalau sama Allah, kayak modelnya kaku gitu loh. Na'udzubillah. Kasihan sekali orang seperti ini. Masa sih Allahu Jalla wa'ala yang buka pintunya 24 jam, ya, yang bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan waktu-waktu khusus tuh. Allah itu buka pintunya 24 jam. Tapi ada beberapa waktu khusus yang Allah Jalla wa'ala memberikan keistimewaan pada waktu tersebut, lantas kemudian kita tidak mau memanfaatkan, aneh. Misalnya kalau kita tahu gubernur itu, ya, kalau kita sampaikan permasalahan kita, kesulitan kita, maka kita tahu bisa jadi gubernur itu akan memberikan solusi. Tapi biasanya gubernur itu buka, ya, berikan kesempatan itu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi untuk bertemu langsung dengan kita. Kira-kira. Apakah kita akan menyia-nyiakan waktu 1 jam tadi, antara jam 8 sampai jam 9 untuk ketemu sama gubernur? Tidak mungkin. Pasti kita akan memanfaatkan waktu tersebut. 1 jam tersebut pasti kita akan manfaatkan. Bahkan sebelum jam 8 kita sudah hadir di pintunya gubernur tadi. Jangankan sebelum jam 8, jam 5 setelah sholat subuh kita berangkat. Ini Allah Jalla wa'ala menyediakan waktunya bagi kita 24 jam. Lantas kemudian ada beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan khusus. Yang kalau kita minta pada waktu tersebut akan mudah dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Contohnya di sepertiga malam terakhir tuh. Bagaimana Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Ya. Kemudian Allah mengatakan, mana orang yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ainal mustaghfirin. Mana itu orang yang beristighfar, fa'aghfiralah, aku akan ampuni dosa-dosanya. Mana itu orang yang meminta, aku akan penuhi permintaannya.
Mana itu orang yang meminta perlindungan, aku akan lindungi dia daripada apa yang dia takutkan. Itu Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita. Belum lagi waktu-waktu mustajab yang lainnya. Bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah. Banyak orang ketika kesulitan setelah sholat sunnah, ya, adzan iqamah, ambil handphone. Hubungin siapa ya? Coba. Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan saya? Oh, fulan. Dihubungin, dikirim chattingnya kepada fulan. Oh, barangkali fulan juga bisa bantu. Dikirim chattingnya kepada fulan. Kemudian dia tidak manfaatkan waktu antara adzan dan iqamah untuk minta kepada Allah. Makanya di sekolah ini kita tekankan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak didik kita yang tercinta. Antara adzan dan iqamah, putus hubungan dengan sesama makhluk sudah. Antara adzan dan iqamah, putus hubungan dengan sesama makhluk. Setelah sholat sunnah, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Kalau antara adzan dan iqamah waktu zuhur, baca Al-Quran mereka. Subhanallah. Makanya antum kalau ya sediakan waktu mungkin ya para akhwat, para ibu-ibu, para ayah-ayah ini mungkin ketika waktu sholat, coba sholat bersama kita. Akan kita lihat pemandangan bagaimana murid-murid kita itu mengaji, membaca Al-Quran antara adzan dan iqamah waktu sholat zuhur. Kemudian waktu sholat asar, mereka ya antara adzan dan iqamah kita tekankan untuk banyak-banyak memohon berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi ya Masya Allah, sekarang ini lagi cuaca musim hujan, biasanya asar itu antara adzan dan iqamah itu hujan. Wah, ini double-double keutamaannya. Sudah adzan dan iqamah, ketika turun hujan, Masya Allah. Kita tekankan itu pada anak didik kita yang tercinta di sekolah ini. Kami harapkan bagi orang tua semua mengingatkan anaknya ketika di rumah. Maka di situ kita bekali buku, ya, yang mana buku tersebut akan ya mengevaluasi kegiatan ibadah mereka ketika di rumah. Ketika akhir pekan kita akan mengoreksi buku tersebut. Diharapkan anak kita adalah anak-anak yang memiliki ikatan ataupun hubungan langsung dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, yang memiliki apa? Dapat menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesulitan jangan ingat siapa-siapa. Pertama yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kapan kita ditekankan untuk berhusnudzan kepada Allah? Yaitu inda doa. Ketika berdoa. Ketika berdoa harus husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan ijabah daripada doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, sedangkan hati kalian yakin bahwasanya Allah Jalla wa Ala akan mengijabah doa-doa kalian. Karena banyak di antara kaum muslimin ketika berdoa dia tidak yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Na'udzubillah, bahkan ada di dalam hati mereka yang merasa ya menyangsikan bahwasanya Allah dapat mengabulkan doa mereka. Na'udzubillah. Bukankah kita mengetahui di dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jikalau berkehendak sesuatu, cukup bagi Allah mengucapkan kun, jadi, fayakun, maka akan jadi. Jadi nggak boleh kita kemudian menyangka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Atau bisa nggak ya Allah mengabulkan doa kita? Nggak boleh. Justru perkara tersebut yang akan menjadikan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan mengijabah doa daripada seseorang ketika berdoa dalam kondisi lalai. Lalai maknanya di sini apa? Dia lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu ya memberikan seluruh apa yang kita minta. Maka ketika berdoa hendaknya kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Jalla wa Ala. Minta yang terbesar, minta yang termulia itu surganya Allah Jalla wa Ala. Makanya kalau doa itu yang pertama kali kita minta adalah perkara-perkara akhirat. Jangan kemudian yang pertama kali diminta ketika doa perkara dunia, jangan. Perbanyak untuk meminta perkara-perkara akhirat, ya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Jangan kemudian surganya ya Allah, doa ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya nggak apa-apa meskipun di emperan. Jangan. Doa minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Yang maksimal langsung ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti Abu Nawas itu ya. Ketika doa, ketika ya mengucapkan syair dia mengatakan ilahilas tulil firdausi ahlan, kata dia. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku nggak pantas masuk ke dalam surga. Tapi aku nggak kuat juga ketika dibakar di neraka. Ini doanya orang yang bingung. Kita katakan doanya orang yang bingung. Kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, orang yang husnudzan kepada Allah, maka ketika doa dia harus yakin.
Ketika doa dia harus meminta yang terbaik. Rasul mengajarkan kita ketika berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepadamu keridhaanmu dan kami meminta kepadamu surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung diri kepadamu daripada kemurkaan dan daripada azab api nerakamu. Ya, jangan seperti kaum sufi, banyak di antara mereka yang mengatakan kalau ibadah kepada Allah itu ya jangan mengharapkan surga, jangan juga takut dibakar di neraka, jangan. Ibadah kepada Allah itu ya cukup dengan mahabbah kita kepada Allah. Masya Allah, ucapan seakan-akan ucapan yang indah, betul nggak sih? Ucapan yang berangkat daripada hati yang ikhlas. Tapi sekali lagi, syariat ini tidak dihitung dari perasaan kita. Syariat ini bukan akal-akalan kita. Tapi syariat ini adalah maqalallah wa qala Rasul. Apapun yang diucapkan Allah dan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Allah minta kita untuk berdoa. Allah minta kita untuk apa? Untuk mengharap kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada azab api neraka. Bukankah di antara doanya ibadur Rahman? Kalau kita lihat di akhir surat Al-Furqan, ibadur Rahman, Allah berfirman tentang mereka, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu orang-orang yang mengatakan, ya Allah, palingkanlah dari kami azab neraka jahanam. Itu yang mereka minta. Di antara kaum sufi ada yang mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena mengharap surgamu, maka tutuplah rapat-rapat pintu surgamu. Kalau kami beribadah karena khawatir, takut dibakar di nerakamu, maka masukkanlah kami ke dalam neraka yang paling dalam. Subhanallah. Seakan-akan ucapan ini berangkat daripada hati yang ikhlas. Padahal ini adalah ucapan ahlul ahwa, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu. Tidak juga orang yang datang setelah Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat yang mencontohkan kita seperti itu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ketika berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ketika berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saja seandainya ya aku beribadah kepada Allah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang paling pantas aku ucapkan ketika itu, ya Allah? Apa yang paling pantas aku ucapkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun. Ampunilah aku. Kenapa kok kita minta ampun kepada Allah? Karena kita khawatir azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita minta ampun kepada Allah? Karena kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan di antara mawatin ataupun apa? Kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk mempertebal husnudzan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu ketika kita bertaubat daripada dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Maka jangan ada siapapun di antara kita ketika berdoa, bertaubat kepada Allah, kemudian kita menganggap bahwasanya diri kita ini adalah hina, ya, tidak layak untuk dikabulkan doanya karena kita adalah orang yang bergelimangan di atas dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau buka Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala dulu abang yang takal banget. yang Allah Jalla langganan buku. orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi mereka. Ya, di antara sifat mereka yaitu walladzina, ya, di antara sifat mereka yaitu uiddatil muttaqin, yaitu di antara sifat mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan hartanya fis sarra'i wadh-dharra, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan ketika ya dia dituntut untuk marah, dalam artian ketika dipancing untuk marah kemudian dia meredam amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah untuk memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah ya mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di antara sifat sifat orang-orang yang bertakwa, karakteristik orang yang bertakwa, ya,
Dari sini kita ketahui bahwasanya orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena kalau dikatakan seperti itu, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Semua di antara kita itu adalah orang yang berbuat dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', melaksanakan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang maksum, yang terbebas daripada perbuatan dosa, nggak ada. Dan di antara karakteristik orang yang bertakwa yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ketika setelah melaksanakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka ya dengan perbuatan maksiat, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon istighfar atas dosa-dosa yang malah selama ini mereka kerjakan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan mereka yakin siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Jalla wa ala. Maka orang yang bermaksiat kalau dia yakin bahwasanya Allah Jalla wa ala mampu mengampuni dosa-dosanya, ya, orang tersebut yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maafnya, lantas kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada orang tadi. Allah katakan juga di dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hambaku yang mana mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, yaitu apa? Melampaui batas dengan melaksanakan kemaksiatan, perbuatan dosa. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dikatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Iya, Ustaz Muhammad ngisi. Allah mengampuni seluruh dosa, apapun dosanya. Ketika dikatakan apakah dosa berzina? Ya, dosa berzina. Apakah ya dosa minum khamar? Ya, dosa minum khamar. Apakah dosa-dosa yang lain? Iya, Allah mengampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bahkan dosa syirik saja, ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Jadi mawatin ataupun saat yang kita dituntut untuk husnudzan kepada Allah Jalla wa ala yaitu ketika kita bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Adapun mawatin sebelum kita masuk husnudzan kepada sesama hamba Allah, yaitu tempat yang kita dituntut untuk memperbanyak husnudzan kita kepada Allah yaitu indal maut. Ketika seseorang ya mengalami sakit keras yang mana bisa jadi sakit tersebut menghantarkan dia ke dalam gerbang pintu kematian. Indal maut. Dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, ya, 3 hari sebelum beliau wafat, beliau pernah mengucapkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jal. Janganlah setiap di antara kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, janganlah setiap di antara kalian meninggal kecuali dalam kondisi berhusnudzan kepada Allah. Ini sama dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berserah diri kepada Allah. Meninggal itu adalah suatu kepastian. Janganlah kalian meninggal, bukan artinya kemudian tidak boleh kita meninggal, ini adalah suatu kepastian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba maksanya, tiba waktunya, kematian itu tidak dapat dimajukan dan juga tidak dapat dimundurkan. Yang dimaksud Rasulullah SAW di sini, usahakan, harus kalian memiliki apa? Ketika datang kematian, maka hendaklah kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Tidaklah kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu, kata Allah, sesuai dengan prasangkaan hambaku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka silahkan hambaku itu berprasangka apapun kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuk dia. Wa in dhanna bi syarran falahu. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan itu untuk dia. Maka apapun yang terjadi kepada kita, itu sesuai dengan prasangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dituntut
seorang untuk berhusnudzan kepada Allah dan lebih ditekankan pada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Thayyib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua yaitu husnudzan bin nas, yaitu berbaik sangka kepada manusia. Yaitu dengan cara ya kita tidak memiliki ya prasangka buruk kepada manusia. Kita tidak memiliki prasangka buruk kepada sesama kita. Kalaupun ada perkataan mereka yang mungkin menyakiti hati kita, maka kalau bisa kita palingkan maknanya ya kepada perkara-perkara yang kemudian menjadikan diri kita ridho. Karena pernah suatu ketika datang seseorang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ketika itu beliau sedang sakit keras. Ketika itu beliau sedang apa? Sakit keras. Maka tiba-tiba orang tadi mengatakan, ya, qawallahu dha'fak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kelemahanmu. Ya, karena dilihat Imam Syafi'i ketika itu sedang lemah. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, jikalau kau mengatakan itu, jikalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu itu, laqatalani. Pasti itu akan menjadikan diriku binasa. Maka orang itu mengatakan, wahai Imam, tidak mungkin aku mengatakan perkataan yang buruk kepadamu. Sesungguhnya maksudku bukan itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tentulah kalau kamu mengatakan perkataan, tentulah perkataan itu adalah perkataan yang baik untukku. Ya, maka maknanya itu dipalingkan. Maknanya itu kalau bisa, ya kita sesuaikan dengan sesuatu yang menjadikan diri kita ridho. Oh barangkali saudaraku apa yang dimaksudkan seperti ini, yang dimaksudkan seperti ini, agar kemudian kita tidak berburuk sangka kepada orang lain, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada beberapa perkara yang dapat membantu kita untuk berhusnudzan kepada sesama manusia. Ada beberapa perkara yang dapat membantu kita untuk berlaku husnudzan, berbaik sangka kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu inzalun nafs manzilatal khair. Hendaknya kita ya memikirkan kebaikan pada orang lain. Hendaknya kita memikirkan kebaikan yang ada pada diri orang lain, meskipun ya yang nampak pada dirinya itu kadang ya tidak sebaik yang kita kira, tapi hendaknya kita apa? Hendaknya kita kemudian memberikan uzur kepada orang tersebut. Sampai Ibnul Qayyim, salah satu di antara murid Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa ma ra'aitu ahadan qattu ajma'a li hadhihi al-khisal min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah." Tidak pernah aku mendapati satu orang yang dapat melakukan perkara ini dengan sempurna, ya, kecuali guruku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Wa kana ba'du ashabihi, di antara sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan, ya, aku ingin anni li ashabi mithluhu li a'daihi wa khusumih. Aku ingin dapat melakukan perbuatan kepada teman-temanku sebagaimana beliau memperlakukan musuh-musuh beliau. Subhanallah. Ya, aku ingin dapat memperlakukan perbuatan kepada sahabat-sahabatku, kepada teman-temanku sebagaimana yang Ibnu Taimiyah lakukan kepada musuh-musuh beliau. Wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qat. Aku tidak pernah menyaksikan Ibnu Taimiyah itu mendoakan keburukan untuk musuhnya, enggak pernah. Ya. Wa kana yad'u lahum, tapi Ibnu Taimiyah senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang memusuhinya. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita mudah untuk berbaik sangka kepada sesama manusia, yaitu itu tadi, ya, hamlul kalam ala ahsanil mahamil. Kalau bisa kita palingkan ucapan manusia dengan ucapan yang menjadikan diri kita ridho kepada ucapan tersebut. Ibaratnya gampangnya ginilah, jangan mudah baper dengan ucapan orang lain. Jangan mudah baper dengan ucapan orang lain. Banyak di antara kita yang kemudian menafsirkan ucapan orang lain. Oh, dia ngomong kayak gitu, berarti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, subhanallah. Jadi ahli tafsir dia. Nggak perlu kita menafsirkan ucapan orang lain. Apalagi kita tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang ada, kita akan digiring sama syaitan. Kita akan diarahkan oleh syaitan agar memusuhi teman kita. Rasulullah SAW mengatakan syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab, kata Rasulullah. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi syaitan memiliki senjata. Apa senjatanya syaitan? Yaitu memunculkan permusuhan sesama mereka. Ya, syaitan sudah putus asa untuk disembah di sana, nggak ada. Di Jazirah Arab
Ya, syaitan sudah putus asa untuk disembah di sana. Tapi syaitan memiliki senjata, ya, di antara senjatanya adalah at-tahrish, memunculkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum kita buka tanya jawab, yang ketiga, agar kita mudah untuk berbaik sangka kepada orang lain, yaitu iltimasul a'dzar lil akharin. Kita mencoba untuk mencarikan uzur bagi orang lain, ya. Mencoba untuk mencarikan uzur bagi saudara kita. Misalnya kita meminta bantuan kepada teman kita, kok kemudian dia nggak bisa bantu kita, ya kita katakan di dalam diri kita, ya barangkali dia juga memiliki kesulitan sebagaimana kesulitan yang menimpa diriku. Ya, jangan kemudian kita ngitung hartanya orang, nggak mungkin kemarin baru gajian kok sekarang nggak bisa ngutangin. Wah, itu kan maunya kita. Kalau kita minta bantuan kepada teman kita, kok kemudian dia nggak bisa atau nggak berkenan membantu kita, ya kita berikan uzur kepada dia. Barangkali bulan ini banyak pengeluaran dia. Barangkali gaji bulan ini dikirim ke orang tua dia. Barangkali gaji dia bulan ini dipakai untuk bayar utang sama dia. Banyak kita carikan uzur bagi teman kita. Ya, sehingga Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai' faltamis lahu uzran." Kalau kamu memikirkan, ya, temanmu, ya, tentang satu pemikiran, tentang satu, ya, prasangka, ya, faltamis lahu uzran, maka berusahalah dirimu untuk mencarikan baginya uzur. Fa illam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan uzur, maknanya apa? Paling sama dia dipakai bayar utang. Enggak, dia enggak punya utang kok. Paling sama dia dipakai kirim orang tua. Enggak, orang tuanya kok sudah meninggal semua. Paling sama dia dipakai bayar sekolah anaknya. Anaknya kan dapat beasiswa. Kalau kita tidak mendapatkan uzur itu, maka fakul, katakan kepada diri kita, la'alla lahu uzran la a'rifu. Oh, barangkali dia punya uzur yang aku nggak tahu deh. Udah, jangan kemudian, berarti dia nggak mau ngutangi aku. Berarti dia jahat sama aku. Kalau butuhnya saja datang ke aku. Kalau aku butuh sama dia nggak dibantu. Jangan. Carikan uzur. Kalau nggak dapat uzur, katakan kepada diri kita, barangkali dia memiliki uzur yang aku tidak tahu. Sudah cukup. Akan menjadikan diri kita itu apa? Tenang, murtah, santai, nggak tegang otak kita. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan berandai-andai, akan menimbang-nimbang, seperti ini. Urusan kita nggak selesai, pala kita mau pecah. Ya, jadi jangan tambahin masalah kita dengan masalah yang lain. Yaitu dengan ngitung-ngitung teman kita, dengan menerka-nerka mereka. Jangan. Carikan uzur. Kalau kita tidak dapati uzur itu pada diri mereka, katakan kepada diri kita, la'alla lahu uzran la a'rifu. Mungkin dia punya uzur yang aku tidak ketahui. Ya. Kemudian, ya, yang keempat, agar kita mudah untuk berhusnudzan kepada sesama manusia, yaitu janganlah kita menghukumi seseorang berdasarkan niatnya. Jangan. Janganlah kita menghukumi seseorang berdasarkan niatnya. Kita katakan, ini pasti dia berniat seperti ini. Kalau seperti ini, pasti dia tujuannya. Jangan. Tidak pernah Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghukumi niat di antara para sahabatnya. Enggak. Rasul diperintahkan melihat yang zahir. Bahkan di antara kaum munafikin yang datang kepada Rasulullah, mereka berdusta, mereka mengucapkan sumpah, ya. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka mengucapkan sumpah kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau ridha kepada mereka. Rasul kemudian apa? Menerima sumpah mereka. Rasul kemudian menerima uzur mereka. Ketika kaum munafikin tidak mau berangkat jihad, kemudian datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki perbekalan. Ya Rasulullah, padahal Rasul tahu dia munafik. Rasul tahu dia adalah orang munafik. Yang tahu orang munafik ketika itu adalah Rasulullah dan salah seorang sahabat, satu orang sahabat yang namanya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Satu ini aja yang tahu. Dua orang berarti yang tahu. Jadi Rasul tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan munafik. Munafikin datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang, tidak bisa ikut jihad karena permasalahan A, B, C. Rasul terima sudah. Rasul hukumin orang berdasarkan dengan yang zahir. Tidak pernah Rasul itu hitung hatinya dia. Yang batin tidak pernah dikorek-korek sama Rasulullah. Makanya Allah katakan, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka akan datang kemudian mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Allah agar engkau ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Kalau kamu ridho kepada mereka wahai Muhammad, Allah enggak akan ridho. Tuh, akhirnya Allah sendiri yang buka di antara kebusukan kaum munafikin. Akan tetapi Rasulullah tetap terima. Tidak pernah Rasul menghukumi orang itu berdasarkan apa? Hatinya. Bahkan ada salah seorang sahabat yang ketika
ya, dia berperang. Ketika dia berperang, ketika dikejar musuhnya, ketika musuh tersebut akan ditebas sama dia, maka musuh tadi mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maknanya apa? Sudah mengucapkan kalimat syahadat. Harusnya sudah nggak boleh dibunuh lagi. Tapi tiba-tiba waqatal tuhu. Tiba-tiba sahabat tadi membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Fabalagha dzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabatnya namanya Usamah ibn Zaid. Maka Rasul mengatakan, "Ya Usamah, wahai Usamah," dengan wajah yang marah, ya. Rasul mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuh dia, menebaskan pedangmu kepada dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka qala, ya, Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan minal qatli." Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut tebasan pedangku, karena takut aku bunuh. Ya. Diulang lagi sama Rasulullah, "Ya Usamah, ya, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah masih kau bunuh, wahai Usamah? Ya, fakarraraha alayya, terus diulang-ulang sama Rasulullah, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu illa yaumi idzin. Sampai Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Allah, seandainya aku belum masuk Islam sudah. Sebelum hari di mana aku membunuh orang tadi." Saking apa? Rasul terus cecar dia. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan ketika Usama menjawab itu, ya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut aku tebas dengan pedangku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah belah hatinya? Sehingga kamu mengatakan dia mengucapkan itu tujuannya adalah untuk ya agar selamat daripada tebasan pedangmu." Usama nggak bisa jawab. Subhanallah. Ya. Jadi siapapun di antara kita, kita juga di sini guru juga ya memperlakukan murid kita dengan apa yang nampak pada zahir mereka. Nggak kita korek-korek batin. Misalnya ada murid yang nggak bisa masuk sekolah, kasih surat keterangan dokter, ya berapa hari, 3 hari, taruh surat keterangan dokter. Kita juga harus mempercayai sudah zahirnya yang kita ambil. Sakit, ya udah kita tulis sakit. Nggak boleh kemudian Dewan Guru mengatakan, jangan-jangan ini supaya tidak ditulis absen, tidak ditulis alpa. Jadi dia ambil surat keterangan dokter. Jangan-jangan. Tidak boleh, jangan mengucapkan jangan-jangan. Guru nggak boleh. Wali murid juga seperti itu. Wah, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nggak boleh. Kita hukumi ya segala sesuatu berdasarkan zahirnya. Berdasarkan apa? Faktanya, kenyataannya. Nggak boleh kemudian kita korek-korek, nggak boleh ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagaimana agar kita senantiasa berhusnudzon kepada sesama makhluk, ya kita hadirkan pentingnya seseorang berhusnudzon kepada sesama makhluk dan buruknya sikap suudzon. Buruknya seseorang ketika berburuk sangka kepada sesama hamba, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak singgung di dalam Al-Qur'an, ya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya mereka ikuti hanyalah perkiraan, prasangkaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal prasangkaan itu tidak mampu mendatangkan kebenaran sedikit pun. Tidak mampu menuntun seseorang kepada kebenaran sedikit pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann." Janganlah kalian bersuudzon, ya, berburuk sangka, berprasangka kepada sesama kalian. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Jadi kita hadirkan ya di dalam diri kita betapa pentingnya kita memiliki sifat husnudzan dan betapa bahayanya ketika seseorang di dalam hatinya itu memiliki prasangka ataupun suudzon kepada sesamanya, ya. Dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah, ya. Untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sebagai ya pihak sekolah, pihak dewan guru ya, dengan wali murid harus kita menjalin hubungan ya, untuk saling berhusnudzan, untuk saling berbaik sangka agar kita sama-sama dapat bersinergi ya dengan murid juga, agar kemudian anak yang sama-sama kita didik di sini ya
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan perkembangan-perkembangan yang baik sekolah kita ini, ya, karena tergolong masih baru, ya. Maka hendaknya banyak diberikan uzur lah seperti itu. Bisa kita katakan seperti itu. Uzur yang insya Allah tentunya kita juga akan senantiasa memperbaiki dan terus memperbaiki. Kita akan tampung aspirasinya, ya. Kita akan tampung aspirasinya, suara daripada wali murid, ya. Dan kita berharap agar yang itu ditujukan untuk membangun. Aspirasi yang ditujukan untuk membangun sekolah agar sama-sama kita dapat, ya, bergerak maju ke depan untuk mensukseskan pendidikan kita ini, ya. Bagaimana kita senantiasa berhusnudzan kepada sesama hamba Allah, semoga dengan itu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan, sudah jam 5 pas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kolom komentar belum ada yang tanya di komentar. Atau mungkin ada yang langsung tanya? Ada yang ngacung tangan ini? Thayyib, silahkan. Mas Gandhi. Fadhal. Abu Andaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat selalu dan Amin. semoga para guru alwi dan juga pun bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para muridnya. Amin. Izin Amin. bertanya, Pak Ustadz, terkait dengan berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita mendapatkan semacam ujian apapun bentuknya, apakah itu penyakit, kesedihan dan lain-lain. Apakah kita berprasangka, maksudnya dalam arti kita itu pada saat di dalam sedang dalam ujian itu, kita dalam hati kita mungkin Allah saat ini sedang menguji kita gitu, dan kita mungkin ya harus bersabar, tapi kata-kata hati kita itu yang dalam hati kita yang istilahnya menyebutkan bahwa, ya bukan menyebutkan sih, berpikiran bahwa mengindikasikan bahwa sepertinya Allah ini lagi menguji saya nih dengan ujian ini. Apakah itu termasuk suzon atau berusuzon, Pak? Thayyib. Ya. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Karena ya ketika seseorang diuji sama Allahu Jalla wa'ala itu, ya macam-macam perasaannya, prasangkanya macam-macam. Ada yang mengatakan, aduh ini Allah Subhanahu wa taala sedang menaikkan derajat saya, ingin menaikkan derajat saya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji saya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Maka ini berangkat daripada masing-masing individu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu yang paling kenal dirinya dia sendiri. Ya. Yang paling tahu akan diri seseorang adalah orang tersebut. Maka ketika dia ditimpa musibah dan dia meyakini dia ini adalah orang yang bergelimang di atas kemaksiatan, maka katakanlah kepada diri Anda bahwasanya ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahanku, meminta agar aku senantiasa kembali kepada Allah Jalla wa ala. Ya, bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslim", tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim, min wasabin wala nasabin, baik itu kepayahan, kesusahan, wala hammin, kesedihan, wala hazanin, kegundah gulanaan, ya. Hatta syaukatu yushakuha, sampai ketika jarinya ataupun kakinya tertancap duri, ya, kecuali dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Maka ketika dia menyadari bahwa saya adalah pelaku kemaksiatan, bergelimang di atas perbuatan dosa, maka yakinilah tujuannya agar Allah membersihkan dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kembali bagi kita. Bukankah ketika kita ditimpa musibah, mudah sekali bagi kita untuk menghamparkan sajadah melaksanakan sholat tahajud? Bukankah ketika kita ditimpa musibah, mudah sekali bagi kita untuk membaca Al-Quran 1 hari 1 juz? Maka kembalikan itu kepada Allah, kembalikan juga kepada yang telah kita perbuat. Kalau kita termasuk di antara para pelaku kemaksiatan, maka husnudzan kepada Allah dengan cara apa? Ini cara Allah mengampuni dosa-dosaku, menggugurkan kesalahan-kesalahanku. Kalau alhamdulillah wala nuzaki 'alallahi ahada, kita tidak merekomendasikan diri kita, tidak menganggap diri kita suci, ya. Kalau kita adalah orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan, berusaha sekuat mungkin untuk menghindari kemaksiatan. Jangankan yang maksiat, yang syubhat aja kita nggak mau. Kok tetap diuji sama Allah? Maka husnudzannya caranya lain. Dengan cara apa? Mengatakan, ya ini barangkali tujuan Allah untuk mengangkat derajatku. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan,
Tidaklah seorang muslim Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kecuali tujuannya, di antara tujuannya tersebut adalah ya ada seorang muslim yang Allah kehendaki, Allah letakkan di derajat yang tinggi di surganya nanti, tapi ternyata derajat tersebut tidak mampu diraih dengan ketaatannya, maka Allah akan uji dia pada hartanya, pada jasadnya, pada keturunannya. Kemudian Allah akan berikan kesabaran kepada orang tersebut sampai dia pantas untuk mengisi posisi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya di surga kelak. Kalau sudah merasa, bukan kemudian kita boleh merasa menjadi orang yang baik, enggak. Kalau alhamdulillah sudah melaksanakan ketaatan, yang wajib-wajib kita lakukan, yang sunnah juga enggak ketinggalan, enggak melaksanakan kemaksiatan, yang syubhat juga enggak kita sentuh, kok kena musibah, yakinlah itu di antara apa? Di antara tujuan Allah untuk mengangkat derajat kita, ya. Makanya jangan kalau yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh para pelaku kemaksiatan ketika diuji mereka mengatakan ini mungkin Allah akan angkat derajatku. Loh, dari mana angkat derajat? Dicuci dulu kesalahannya baru diangkat derajatnya gitu ya. Jangan sampai mengatakan seperti itu para pelaku kemaksiatan mengatakan mungkin aku akan naik kelas. Jangan ngomong naik kelas. Belajar dulu, ujian dulu baru naik kelas. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak ya cara kita untuk berhusnudzon kepada Allah tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Baik. Bagaimana cara kita bertaubat dari prasangka buruk terhadap sesama muslim di masa lalu, ya. Syukran. Ya caranya dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Terlebih lagi terkait dengan orang yang senantiasa kita bersuudzon kepada orang itu. Misalnya kita suudzon sama si fulan, si A lah. Kita sudah tahu nih bahayanya suudzon kepada sesama muslim. Maka kemudian kita mulai membangun ya prasangka baik kepada orang yang sering kita suudzonin tersebut. Ya, kita sering doakan orang tersebut. Kita sering carikan udzur kepada orang untuk orang tersebut. Kalau kita nggak dapat udzur, katakan kepada dirimu. Barangkali dia memiliki udzur yang aku nggak tahu. Ya kan seperti itu. Subhanallah. Ya, jadi keburukan itu harus diikutkan dengan kebaikan. Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk. Itu kan suudzon buruk. Begitu kita tahu bahwasanya perbuatan itu buruk, ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, yaitu husnudzon tamhuha, niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang buruk tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan lakukanlah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya insya Allah dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita, akan perbaiki prasangkaan kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Bismillah. Apakah prasangka itu khususnya prasangka buruk bisa menghapus amal ya? Apakah prasangka buruk itu dapat menghapus amal? Wallahu taala alam. Disampaikan di dalam ayat maupun di dalam hadis ya, bahwasanya ada beberapa perkara yang dapat menghapuskan amal kebaikan seseorang. Di antara yang paling besar adalah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, jikalau kau berbuat syirik, maka amalanmu akan hancur, amalanmu akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Di antara yang dapat menghapuskan amal ya di dalam Al-Qur'an yaitu ketika seseorang ya berkata dengan suara yang lantang, suara yang keras di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dapat menghapuskan amalannya. Allah mengatakan la yahbatan, Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd.
Janganlah memperlakukan Rasulullah ketika berbicara dengan Rasulullah, ya, kalian samakan Rasul dengan orang selain kalian, ya, dengan orang selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bahwasannya itu dapat menghancurkan amalan kalian sedangkan kalian tidak mengetahui, ya. Jadi ada beberapa perbuatan yang ketika itu dilakukan itu dapat menghancurkan, dapat menghapuskan amalan seorang hamba. Adapun prasangka buruk, wallahu taala alam, ya, belum kita dapati nas, ya, dalil yang menjelaskan perkara tersebut, tapi tetap, ya, prasangka buruk ini, ya, tetap dapat mempengaruhi, ya, seseorang, dapat mempengaruhi seseorang, kehidupan seseorang, dapat menjadikan seseorang itu tidak mau beramal. Prasangka buruk, ketika dia berprasangka buruk kepada Allah, dia nggak mau doa, padahal doa itu ibadah. Ketika dia berprasangka buruk kepada Allah, dia nggak mau ibadah, dia nggak mau sholat. Ngapain saya sholat? Toh kehidupan saya seperti ini. Tentu akan menjadikan dia orang yang merugi. Ya, akan menjadikan dia orang yang merugi, nggak mau melaksanakan ibadah. Kalau dia berprasangka buruk kepada orang lain, dia tidak akan apa? Tidak akan membantu orang tersebut, tidak akan meringankan beban orang tersebut karena sudah berprasangka buruk kepada orang. Tentu akan menghalangi dia daripada berbagai macam pintu kebaikan. Ya, makanya di antara ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan prasangka baik ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna husnadh-dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya prasangka baik kepada Allah itu termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Kenapa kok dikatakan prasangka baik itu ibadah yang paling mulia? Ketika seseorang sudah memiliki prasangka baik kepada Allah, maka itu dapat membukakan untuk dia pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Ketika dia husnudzan kepada Allah, dia akan doa kepada Allah. Ketika husnudzan kepada Allah, dia akan minta kepada Allah. Ketika husnudzan kepada Allah, dia akan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dia akan mentauhidkan Allah. Dia akan, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu semua berangkat daripada husnudzan. Ketika dia berhusnudzan kepada sesama makhluk, dia tidak akan berprasangka buruk, dia tidak akan menggibah, tidak akan menggunjing, tidak akan mencaci di belakang orang tersebut. Maka husnudzan ini dapat membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, ya. Jadi kalau sudah nggak husnudzan, ya kebalikannya akan tertutup daripada pintu-pintu kebaikan dan akan menjadi orang yang merugi juga, ya, pada intinya seperti itu. Baik. Cukup. Ada lagi? Bisakah prasangka baik itu dikatakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala? Tentu saja, ya. Syukur itu ada tiga. Ada tiga yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin dikatakan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, tentunya syukur dengan hati, ya, syukur dengan hati, meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, meyakini Allah itu, ya, sayang kepada dirinya, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan kebaikan untuknya. Kemudian syukur dengan lisan, ats-tsana, ya, dengan cara memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah ini bukan perkataan ketika mendapatkan kebaikan saja. Ternyata alhamdulillah ini juga bisa dikatakan perkataan untuk ketika seseorang mendapatkan keburukan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, ya, dalam seluruh keadaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dapat kebaikan, ucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat keburukan, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi lisan kita itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian bersyukur dengan anggota tubuh. Nah, nggak cukup dengan meyakini, dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus dia gunakan, ya, nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Ini bukan orang yang bersyukur. Dia juga meyakini, dia juga mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya. Kemudian anggota tubuhnya membenarkan apa yang dia ucapkan dengan lisan, apa yang dia yakini dengan hati, dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Semakin banyak harta, semakin mudah untuk bersedekah. Semakin kuat jasadnya, semakin mudah untuk melaksanakan ketaatan sholat tahajud, ya. Semakin melaksanakan puasa misalnya. Semakin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, semakin dia tolarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Itu diantara bentuk syukur, ya, yang dapat dilakukan seorang, ya, sebagai bentuk prasangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang tidak mampu menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah itu bukan nikmat. Ya, kullu ni'matin la tuqarribu minallah. Segala nikmat yang tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah, maka itu bukan nikmat. Itu adalah bala. Ya, itu adalah bala. Maka hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah dan menerapkan rukun-rukun agar kita dikatakan sebagai orang yang bersyukur, ya.
Apakah jika kita suudzon kepada situasi itu sama dengan kita suudzon kepada Allah Jalla wa ala? Thayyib, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang tidak salah, pernyataan yang tepat. Ketika seseorang sudah buruk dengan situasi yang dia hadapi, sama saja dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Yang paling sering ditekankan sama Rasulullah yaitu perbuatan tatoyur, yaitu seseorang menggantungkan nasibnya kepada sesuatu yang dia lihat, kepada sesuatu yang dia hadapi. Tatoyur itu asal katanya daripada melepas burung. Melepas burung, Ustaz. Gimana maksudnya? Orang Arab dulu kalau mau keluar rumah, itu dia ada satu dahan pohon yang ada burungnya, maka itu digoyang dahan pohon tadi. Maka kalau burungnya itu terbang ke kanan, maka dia mengatakan, "Wah, ini hari baik. Kalau saya keluar, saya akan dapat kebaikan." Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, maka dia mengatakan ini sial sudah. Ini kan berarti dengan keadaan ya. Sudah merasa sial dengan keadaan, maka sama saja dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sekarang kemudian tidak bisa dikatakan burung saja. Tatoyur itu bisa jadi ketika seorang mendengar suara tokek gitu ya. Kemudian dia meyakini bakal ini, bakal itu. Ketika matanya berkedut dia meyakini bakal ini, bakal itu. Ketika tangannya gatel, ternyata apa? Rupa pakai kalpanak. Subhanallah. Ketika apa? Ketika kupu-kupu masuk dalam rumah, itu semua bisa dikategorikan tatoyur. Apapun keadaan yang dihadapi kemudian menggiring opini seseorang ini baik ini buruk, itu tatoyur. Yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tatoyur ini merupakan apa? Perkara yang sangat berbahaya. Dan kata Rasulullah, setiap di antara manusia kadang ada perasaan tersebut. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan perasaan tersebut dengan cara kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi apapun yang kita lihat, kita ucapkan bismillah. Ya, kita ucapkan bismillah. Apapun yang akan kita kerjakan, kita ucapkan bismillah. Karena setiap perbuatan, aktivitas yang dimulai dengan bismillah, maka itu akan ada keberkahan Allah yang Allah berikan pada aktivitas maupun perbuatan tersebut. Tapi benar, suudzon kepada situasi itu sama saja dengan suudzon. Bahkan ada orang yang ketika dengan situasi tersebut sampai kemudian dia celah situasi itu, sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hujan. Kemudian dia celah hujan, sama aja dengan mencela Allah. Wah, hujan lagi. Itu dengan apa? Sama saja dia dengan mencela Allah. Ya, maka jazakallahu khair, ini adalah pernyataan yang benar. Ya, suudzon dengan situasi itu sama dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dilurutin kan kajian seperti ini. Insyaallah akan kita laksanakan rutin 1 bulan sekali. Ya, diharap ini yang hadir berapa? 31. Kita husnudzon saja kepada Allah Jalla wa ala. Ya, mungkin ada yang tetanggaan, barengan nontonnya nobar gitu. Ya. Mungkin juga kita carikan uzur, mungkin lagi berusaha untuk menyenangkan keluarganya jalan-jalan, di jalan enggak dapat sinyal dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk di antara husnudzon dan kita harapkan semua bisa turut ya berpartisipasi ke depannya untuk kajian, untuk rutin ya. Karena amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi ini adalah amalan yang rutin walaupun sebentar. 1 jam rutin lebih baik daripada 5 jam tapi 5 bulan sekali, ya kan gitu, ya kan? Ahabbul a'mali ilallahi, ya, amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai adalah yang paling rutin. Thayyib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita daripada hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian hati yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah, hati yang senantiasa berburuk sangka kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman daripada ilmu, dan yang terpenting agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Malah mungkin kita akan berikan usulan kalau bisa nanti ada ujian buat orang tua juga. Kan bab-babnya sudah jelas ya, bab husnudzon. Ada beberapa poin yang husnudzon, ada beberapa tempat yang kita dianjurkan untuk memperbanyak husnudzon kita kepada Allah. Itu harusnya bisa dibikin ujian nanti orang tua bisa untuk mengikuti ujian ya. Wallahu alam, insyaallah ke depannya dapat kita lebih baik lagi dengan tim juga.
Mungkin sampai dari sini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ya.